ketika saya boom Facebook itu, saya periksa kembali insight-nya, muncul dolar itu. Muncul dolar itu $1, $2, terus naik. Akhirnya sampai penghasilan pertama itu $100 sekian gitu kan, 1.600.000 lah pertama saya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang lagi di channel Bobby Bercerita, Bang. Iya. Nah, kali ini ada narasumber yang luar biasa. Beliau Bang Muhammad Subhan, penulis yang sudah lama berkecimpung di Sumatera Barat bahkan tingkat nasional, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Di antaranya ini Rinai Kaput Singgalang. Buat teman-teman yang belum punya, bisa dapatkan di mana nih, Bang? Bisa, nanti banyak di toko-toko online juga. Toko online masih bisa, atau menghubungi penulisnya juga bisa. Bisa ya. Teman-teman yang mau follow, silakan di follow Bang Muhammad Subhan ya. Bang, kita ngobrol-ngobrol nih, Bang. Oke, santai aja, Bang. Abang nulis itu sejak kapan mulainya, Bang? Mencintai tulis menulis nih. Pertama, terima kasih Ustaz Bobby sudah mengundang di channel ini. Pertama menulis kelas 2 SMP, Ustaz. Kelas 2 SMP, ketika itu saya melihat sebuah puisi cerpen di mading sekolah gitu. Jadi saya melintasi koridor mading, saya baca kok asik ya tulisan teman-teman kakak-kakak senior, kakak kelas ya. Nah, ini gimana cara ngirim tulisan kemudian bisa terbit di sini dari mading itu, saya lihat. Lalu saya cobalah menulis puisi cerpen, saya kirim ke pengurus mading sekolah saya SMP. Saya sekolah di SMP di Krunggukuh namanya, Desa Gede Krunggukuh, Kota Lok Sumawe, Aceh Utara. Nah, kemudian saya tulis, saya kirim, ternyata dimuat. Ketika dimuat itu, saya termotivasi untuk menulis lagi. Nah, nulis lagi, kemudian masuk SMA, kelas 1, kelas 2, saya sudah memimpin madingnya. Kalau dulu saya nulis ke mading, di SMA saya mengurus madingnya. Nah, setelah itu menggagas majalah sekolah. Kelas 3, ayah saya meninggal. Ketika ayah saya meninggal, mau tamat SMA, saya termotivasi untuk merantau ketika itu. Maka setamat SMA saya pilih Padang. Di samping Padang, Ranah Minang ini kampung ibu saya di Pasaman Barat gitu. Nah, ketika di Padang tentu mencari pekerjaan. Ya, mencari pekerjaan, saya lamar ke banyak perusahaan-perusahaan, tapi ditolak semua. Belum kuliah, Bang ya? Belum ya? Belum, sedang kuliah itu. Kuliah juga. Sedang kuliah, tapi dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Karena ayah tadi kan sudah meninggal ya, tidak ada orang yang menafkahi lah, yang tidak ada yang memberikan jajan. Nah, saya berpikir lagi apa pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk menafkahi ibu dan 3 orang adik-adik. Kalau merantau sendiri kan enak ya, susah senangnya kita tanggung sendiri. Ini merantau membawa 4 pasukan di belakang. Yang kita pikirkan itu bukan kitanya, tapi bagaimana menyelamatkan ibu di dan usia muda. Di usia sangat muda, baru tamat SMA ketika itu, dan tidak pernah saya sangka ya. Nah, takdir Allah. Lalu terpikirlah saya kembali ke masa-masa saya aktif menulis di sekolah. Kenapa nggak ini saya kembangkan? Lalu saya tulis puisi, cerpen, artikel, saya kirim ke semua koran-koran di Padang ketika itu. Haluan. Siapa yang ngarahkan itu, Bang? Untuk diri sendiri aja. Diri sendiri aja. Tidak ada yang motivasi. Karena yang terpikir ketika itu bagaimana dapat uang, kemudian uang itu untuk beli beras, untuk beli makanan, untuk menyelamatkan ibu dan adik-adik agar mereka dapat tempat tinggal yang baik. Menarik, gitu kan. Motivasinya uang dulu, Bang ya? Uang. Motivasinya desakan. Bukan sekedar menyalurkan hobi biasa gitu. Karena pekerjaan ya kan. Kemudian ketika tulisan-tulisan itu dimuat, ada teman orang Aceh ketika itu yang wartawan sebuah koran harian di Padang, dia ngajak, kamu mau nggak jadi wartawan katanya. Wartawan gimana cara kerjanya, Bang? Ikut aja lah nanti apa yang Bang lakukan, wawancara lain sebagainya kamu pelajari saja. Nanti Abang bikin berita, kamu lihat tulisannya seperti apa. Udahlah ngikut dia, ya kan? Ngikut, ternyata asik juga di wartawan yang ketemu banyak orang gitu. Banyak orang, kemudian setelah tulisan ditulis, terbit, semakin termotivasi lagi. Semakin termotivasi untuk nulis lagi. Di koran, Bang ya? Di koran. Apa itu, Bang, dulu medianya? Boleh disebut, Bang ya?
banyak beberapa di awal-awal prosesnya itu menulis di koran-koran mingguan. Kemudian dari mingguan baru ke harian Mimbar Minang pertama, kemudian ke harian Haluan. Terakhir saya di Haluan. Terakhir di Haluan, Bang. Di Haluan. Dan pernah di majalah Selam Sabili juga. Ketika era koran, era majalah masih meraja ya. Nah, tapi sekarang kan sudah tidak lagi ya. Banyak koran-koran majalah yang sudah gulung tikar dan beralih ke media online. Gitu. Nah, menarik ini, Bang. Itu. Jadi dipotong nih sedikit, Bang. Yeah. Karena motivasi awal Abang memang untuk ekonomi. Ekonomi gitu, ya, ekonomi. Dan juga dulu banyak penulis yang sukses kayak Andrea Hirata sampai berhenti dari PNS malah ya. Jadi sekarang kira-kira, Bang, menulis ini masih adakah masa depan bagi penulis gitu? Masih bisa menghasilkan atau gimana gitu, Bang? Tentu. Penulis kalau dijadikan sebagai sebuah profesi seperti saya total nulis dan bekerja sebagai penulis, tidak bekerja dimanapun, ya tentu ada cuannya ya, ada uangnya, ada penghasilan, ada pendapatan. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkannya kan begitu? Yeah. Nah, menulisnya tetap menjadi basic bahwa kita penulis, rutin nulis, tunjukkan bahwa kita penulis dengan karya-karya kita, kirim ke media, kirim ke penerbit sehingga orang melihat karya kita itu ada. Gitu, itu pertama. Soal karya itu dibayar atau tidak itu persoalan lain lah, pasal 16. Nah, tapi sepanjang 16, ada 16, sepanjang berkarya itu insya Allah rezekinya akan terbuka saja, gitu, akan terbuka saja. Nah, menulis kalau dikirim ke penerbit mayor itu pasti ada royaltinya, Kalau menerbitkan sendiri secara independen indie, ya kita harus berjuang untuk menjual buku itu, tentu ada uangnya juga, gitu. Nah, kalau di koran-koran uangnya dari honor penerbitan. Kalau di koran memang agak sedikit kompetitif ya, kompetisinya agak kuat gitu. Artinya orang lain juga banyak mengirimkan naskah di situ. Artinya tulisan yang kita tulis itu harus bagus betul sehingga bisa mengalahkan yang lain-lain dan kita diunggulkan oleh redaktur bersangkutan. Tapi ada sumber uang lain yang tidak selalu dari penerbit dan koran gitu. Nah, sumber uang itu bisa kita dapatkan lewat ketika branding kita semakin baik sebagai penulis, ya. Undangan akan sangat banyak. Nah, undangan inilah sumber uang tadi itu. Bisa menjadi narasumber, bisa menjadi juri, atau juga kita bisa diundang sebagai ghostwriter, penulis bayangan, ada tokoh-tokoh, pejabat, lain sebagainya yang mereka butuh buku biografi gitu kan, dan dia tidak mampu menulis atau sibuk, ya sehingga tidak sempat untuk menulis, kita diminta untuk membantu menuliskan. Dan itu uangnya lumayan gitu. Uangnya lumayan. Belum lagi yang lain-lain, nanti ada kompetisi-kompetisi lomba yang kita ikuti, dan ada hadiah yang lumayan, ya, dan apresiasi, penghargaan yang juga banyak diberikan kepada penulis-penulis. Nah, jadi ketika memilih jalan sebagai penulis, jangan fokus pada tulisan saja, ya, nulis, terbitkan buku, nulis ke koran, itu uangnya ada, tapi prosesnya agak panjang. Kecuali kalau buku kita tuh meledak gitu ya, jutaan eksemplar dicetak, ya seperti buku-buku J.K. Rowling misalnya ya, J.K. Rowling mendunia gitu ya, atau buku-buku penulis-penulis populer kita yang mereka banyak bukunya, kemudian dicetak ribuan, jutaan. Nah, itu insya Allah dari buku saja bisa kaya gitu. Nah, tapi kalau tidak kuat di situ ya, nah, bisa melalui yang memperkuat branding saja. Ya, tapi nulisnya tetap sambil melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bisa mendukung kerja-kerja kepenulisan kita, Ustaz. Nah, dan alhamdulillah karena saya penulis, akhirnya bisa duduk di sini bersama Ustaz ya. Jadi unik nih Bang ya, kita ketemu Bang Subhan nih 2013 apa 2012? 2013 ya? 2013 Bang ya, waktu itu masih kelas 3 dia masih di pesantren. Di mana dulu sekolahnya? Di pesantren Auduri Sumani Bang. Sumani ya. Jadi kita diundang dulu untuk kegiatan jurnalistik dulu, pelatihan ya, 3 hari dulu. KNPI dulu ya, Pak? KNPI yang ada. KNPI yang ada kan KNPI waktu itu. Nah, Abang ngasih saya buku itu. Iya, saya narasumbernya. Iya. Abang nanya kan siapa yang pernah baca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu kan. Angkat tangan kita kan. Nah, dikasih buku Rene Kabut Singgalang waktu itu kan. Jadi Bang, Rene Kabut Singgalang ini udah berapa eksemplar ini, Bang? Kalau ini udah banyak nih. Saya nulis 2010, terbit 2011.
sampai sekarang 2026 masih tetap dicari orang gitu ya. Masih. Tetap dibeli orang. Ini kemarin juga masih ada yang beli ya. Ya udah belasan ribu juga lah atau lebih, nggak tahu. Saya karena nggak dicatat ya. Nah, tapi udah banyak sejak sepanjang 16 tahun terakhir ini. Ya nggak terasa udah 16 tahun saja. Nah, saya ingin buku ini tidak selesai, tidak mati setelah dia lahir. Gitu. Karena banyak bayi yang mati setelah lahir ya kan. Nah, sejatinya ketika bayi lahir itu bagaimana kita merawat membesarkannya. Nah, buku pun begitu. Buku adalah anak batin bagi seorang pengarang, seorang penulis. Maka dia harus terus dibesarkan, dirawat. Ya, cara merawatnya ya dibaca ulang kembali, diedit yang tidak tepat. Ini dia kalau Ustadz baca edisi pertama sampai edisi terakhir itu beda tuh. Dari sisi kerapian, dari sisi gaya bahasa dan sebagainya. Itu mulai semakin baik lah edisi terakhir ya. Itu seiring dengan kemampuan belajar saya, pengalaman yang saya dapatkan, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, itu cara merawat sebuah buku agar dia tetap hidup gitu. Tetap berada di ingatan banyak orang, di pikiran banyak orang, sehingga orang mencari terus buku itu gitu. Iya, betul. Mencari terus seperti kita membesarkan anak ya, kita kasih makan, sekolahkan sampai dia meraih gelar sarjana, doktor dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul memberikan manfaat bagi dirinya. Nah, kalau anak itu bermanfaat bagi dirinya, dia pasti akan bermanfaat bagi orang lain, dan dia akan membawa manfaat itu kepada keluarganya. Nah, gitu. Sebuah buku ini, gara-gara buku ini, saya dibawa kemana-mana itu. Jadi buku-buku saya yang lain-lainnya juga itu menjadi sayap bagi saya untuk terbang ke pintu mana saja, ke kota mana saja. Nah, itu kebahagiaan. Indonesia ini udah kemana aja, Bang? Insya Allah sebagian besar sudah ya. Masya Allah. Luar negeri udah juga, Bang ya? Sudah beberapa, alhamdulillah. Berkat nulis. Buku saja, buku. Karena saya menjadikan buku ini sebagai apa? Sebagai dunia kerja saya. Karena dia dunia kerja ya harus terus ada buku-buku baru ya. Untuk tahun ini saya menerbitkan buku judulnya Yang Ku Tahu Tentang Lahap. Yang Ku Tahu Tentang Lahap. Lahap ini nama tokoh cerpen dan ada 17 cerpen dalam buku itu. Dan alhamdulillah karena brand sebagai penulis tadi sudah lekat dalam diri saya, orang melihat. Lalu saya diundang oleh Dinas Perpustakaan Kota Padang beberapa pekan lalu untuk meminta naskah saya itu, lalu mereka terbitkan dan diluncurkan pada festival literasi di Kota Padang beberapa pekan lalu itu. Nah, jadi nggak saya menerbitkan, penerbitnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Yang Ku Tahu Tentang Lahap, Bang ya? Yang Ku Tahu Tentang Lahap. Baru tahun ini, Bang ya? Berarti? Baru tahun ini. Jadi saya punya target, Ustaz, minimal setahun itu ada satu buku. Itu harus punya target, satu buku harus lahir buku baru. Gitu. Artinya kan kita punya punya misi bahwa ya harus terus ada buku yang kita terbitkan. Namanya penulis ya kan? Iya, betul. Nah, kalau nggak ada buku, nggak ada karya, ya nggak boleh disebut penulis, nggak bisa disebut penulis. Betul. Oke, Bang, terus kita lihat-lihat Abang Facebooknya ramai juga ya. Nampaknya itu berkat menulis juga jadi cuan, Bang ya, menghasilkan. Iya, benar. Boleh spill, Bang, Abang di Facebook Pro udah menghasilkan berapa Facebook kali Pro ya? terima gitu, Bang? Iya, Facebook Pro ini menarik nih. Jadi saya pernah aktif di YouTube, dan sekarang tetap aktif di YouTube. Memang kalau tidak rajin membagikan konten di YouTube, ya tentu itu akan berpengaruh kepada insight-nya, kepada algoritmanya ya. Saya merasa belum berhasil di YouTube. Kemudian saya coba belajar ke Instagram, ternyata Instagram pun monetnya tidak ada dan hanya hadiah lain sebagainya dan tidak terlalu cukup diandalkan dari Instagram, tapi untuk branding bagus. Nah, TikTok saya nggak cukup tertarik dengan TikTok karena konten-kontennya banyak yang nggak cocok ya. Nggak cocok dengan gak hanya sekedar scroll sejenak saja, udah tuh saya tinggalkan. Nah, ketika saya bersentuhan dengan Facebook, kalau Facebook ini sudah sangat lama, Ustaz. Facebook ini pertama sekali kan 2004 itu muncul. Nah, saya baru aktif 2006. 2005 atau 2006 ya. Pokoknya setahun 2 tahun setelah muncul Facebook, saya sudah aktif tuh. Ketika saya menjadi wartawan. Nah, aktif seperti biasa aja, nge-share status, foto, video jarang sekali. Nah, dalam perjalanannya begitu, ternyata bertahun-tahun kemudian muncullah program monetisasi Facebook ini, Facebook ini, dan saya pelajari. Sebelum saya pelajari itu, saya lihat postingan-postingan orang, kok banyak nge-share screenshot dolar, mereka dapat dolar gitu kan, banyak sekali mereka screen tuh. Ini benar atau hoax nih? Ya benar atau hoax gitu. Saya pelajari.
Lalu saya lihat dashboard profesional saya kok masih nol saja, $0 gitu. Gimana cara $0 ini bisa jadi 1, 2, 3, 100 semuanya gitu kan? Nah, saya pelajari. Di awal-awal saya pelajari kok nggak bisa-bisa juga. Udahlah, akhirnya saya berada pada titik pasrah, nggak mau saya pedulikan itu lagi. Nggak peduli saya dengan dolar-dolar itu. Nah, tapi saya punya tekad bagaimana saya bisa meramaikan Facebook itu. Saya boom dengan foto, video, teks. Kemudian saya komitmen menulis. Setiap hari saya nulis, Ustaz. Antara 800 sampai 1000 kata. Saya boom. Ternyata ketika saya boom Facebook itu, saya periksa kembali insight-nya, muncul dolar itu. Muncul dolar itu $1, $2, terus naik. Akhirnya sampai penghasilan pertama itu $100 sekian gitu kan, 1.600.000-an lah pertama saya dapat. Gitu dari Facebook itu. Wah, ini punya prospek juga gitu. Karena YouTube saya merasa nggak berhasil. Gitu. Nggak berhasil, Bang, ya. Nah, tapi tetap saja saya tidak fokus kepada video gitu. Video sekali-sekali dan saya nggak punya kemampuan yang bagus untuk mengedit video. Nah, tapi kalau tulisan itu insya Allah saya punya skill karena wartawan, penulis gitu kan. Iya. Udah saya cari apa keunikan dari konten saya. Kalau sekedar foto, orang lain foto semua. Banyak. Kalau sekedar status pendek, orang lain status semua. Iya. Kalau bikin story, ya orang lain pun story juga. Nah, apa yang membedakan saya dengan mereka? Nah, lalu saya berkomitmen bikin tulisan, Ustaz. Tulisan esai. Ya, tulisan esai. Dan saya usahakan untuk share-nya itu setiap pagi. Setiap pagi antara jam 5 sampai jam 6. Artinya ketika orang bangun, sholat, mereka pasti pegang handphone. Ketika orang bangun dulu, pasti update dulu kan. Ada apa nih hari ini? Iya. Ketika mereka pegang handphone, pasti beranda mereka akan muncul tulisan saya nanti. Gitu targetnya kan. Nah, ternyata ketika saya fokus ke situ, tayangannya naik gitu. Jadi memang pengaruh tayangan ini menentukan juga itu. Naik sekian juta ya kan. Sampai pernah saya terakhir tuh sampai lebih 15 juta. Satu tayangan. Tayangan Facebook saya itu kan 15 juta ini keren juga. Artinya jangkauan Facebook saya itu luas sekali gitu. Jutaan gitu kan, jutaan. Ketika itu saya semakin bersemangat untuk membagikan tulisan tadi itu. Iya. Gitu. Yang bisa yang unik dari orang lain dan tulisan itu harus aktual dengan kondisi kekinian. Maka saya lihat isu-isu terbaru yang sedang viral lalu saya tulis aktivitas saya termasuk barangkali saya berkunjung kemari saya tulis gitu kan. Minum teh telur. Minum teh telur saya tulis. Nah, jadi untuk menulis ini kalau ada anak-anak atau orang yang bilang susah nulisnya sebenarnya nggak susah, tinggal menulis saja karena idenya banyak di sekitar kita. Ya, ada 3 poin saja idenya itu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, sekarang kita mengerjakan podcast begini. Nanti dari sini pembicaraan seperti ini ya kita tuliskan saja gitu. Ya, apa yang kita rasakan, apa sedang kita rasakan hari ini, senang, gembira, sedih, tuliskan. Apa yang kita lihat, banyak yang kita lihat, kita tuliskan. Itu yang paling sederhana Ustaz idenya. Nah, itu. Jadi saya Facebook Pro itu sebenarnya tidak tujuan juga gitu ya. Tidak tujuan juga, tapi media sosial kita penting miliki karena kalau dulu mengirimkan karya ke koran itu susahnya minta ampun. Ya, apa artinya kalau mengirimkan iklan kalau iklan kan berbayar bisa lah. Tapi kalau mengirimkan tulisan berita lain sebagainya itu membutuhkan biaya. Dan kalaupun tidak antrinya panjang. Nah, sekarang ada media sosial gratis. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan media sosial ini selagi gratis? Nanti kalau sudah berbayar, harus bayar dulu kan repot tuh. Iya. Jadi nggak punya kesempatan lagi untuk mempromosikan kecuali berbayar gitu ya. Gitu Ustaz. Jadi Facebook Pro hanya sekedar ya bonus saja, salah satu bonus dari kerja. Bonus tapi lumayan Bang ya. Sedikit ya di saat kita butuh ada itu lumayan. yang kita butuh tapi nggak ada kan repot ya. Iya betul. Wali itu Bang. Apa? Setiap butuh ada tuh wali. Nah, alhamdulillah. Jangan wali tinggi sekali. Jadi Bang, tadi kita bicara soal medsos Bang ya. Apakah benar zaman sekarang ini Bang, medsos ini membuat orang terlalu banyak bermedsos itu kan kurang baca jadinya Bang. Betul nggak Bang? Sebenarnya medsos banyak bacaan juga. Tapi bacaan itu harus kita pilah Ustaz. Apakah bacaan itu berkualitas atau tidak? Tapi sekarang orang kan lebih ke real gitu Bang ya. Iya, kan banyak video juga yang bertransformasi dan berpindah dari YouTube ke real, ke short gitu kan, ke Instagram, ke TikTok gitu Bang. Karena orang daya tariknya sekarang Bang video pendek gitu Bang. Betul, video pendek sesuai dengan zamannya juga ya. Era digital. Jadi paling panjang 15 detik orang udah scroll, udah pindah.
gitu. 15 detik, 15 detik. Ini 5 detik. Artinya ketika kita mengedukasi masyarakat, bikin konten video misalnya, ya itu 15 detik pertama itu harus kuat gitu. Kalau istilahnya oleh konten kreator itu kan hook pertama gitu ya. Hook yang menggigit pertama itu yang ada ledakannya, itu harus kuat gitu. Kalau nggak orang lewat aja. Nah, orang lewat aja. Nah, kalau 15 detik pertama nggak menarik, orang lewat aja. Iya, betul. Ya, Sama kayak nulis gitu juga, Bang ya. sama nulis Waktu sama Abang, betul. komen tulisan saya, Betul. taruh poinnya langsung di atas iya, gitu ya, Bang. betul. Sama juga itu. Jadi Nggak zaman lagi nulis apa ya? Pada zaman dahulu. nggak main lagi. Nggak main lagi gitu, Bang ya. Ya, pada suatu hari. ada. Tapi langsung konflik di atas, Bang ya. Langsung pilih hooknya yang menarik, letakkan. Kalau dalam tulisan namanya lead ya, lead. Lead. Kalau video kan hook gitu. Nah, letakkan di pertama selain judul tadi, gitu kan. Nah, saya kalau untuk video saya nggak bagus, tapi saya lihat bisa membuat apa ya, daya tarik orang masuk ke video itu lewat banner thumbnailnya itu. Thumbnailnya. Nah, kemudian muncul teknologi AI kan, muncul teknologi AI, ternyata bisa bikin thumbnail lewat ChatGPT, keren. lebih keren ternyata. Ya kan, kita nggak perlu mendesain manual, Photoshop lagi ya. nggak perlu Photoshop kan, ternyata tampil bagus. Nah, videonya nggak bagus, tapi orang tertarik dengan apanya, pancingan dari judul dan desain thumbnailnya itu. Masya Allah. Dan videonya ketika orang buka, video apa ini? Gitu. Terakhir nih, Bang, tadi soal perjalanan Abang nih, soal Abang mulai nulis di kelas 2 SMP, Bang ya. Masih ingat nggak, Bang? Masih ingat nggak, Bang, apanya? Karya pertama Abang itu apa? Iya, ingat sekali. Karya pertama saya itu judulnya Tua gitu. Saya bikin sebuah puisi pendek, Tua jalan gontai, lemah gemulai. Memang bahasa anak-anak ketika itu ya, anak remaja ketika itu. Nah, cuman saya nggak ingat puisi utuhnya, tapi judulnya ingat saya Tua. Ya. Kemudian baru saya nulis cerpen, dan artikel saya pertama yang terbit di koran itu setengah halaman koran di Serambi Indonesia. Panjang, judulnya Menyingkap Makna Dajjal. Nah, jadi dulu kan banyak komik-komik neraka, komik-komik surga dulu ya. Ada komik-komik Dajjal Petruk lain sebagainya. Ketemulah satu komik. Komik itu tentang cerita Dajjal. Kan kalau di komik itu kan ada gambar-gambar, ada balon-balon ngomong-ngomong kan, balon-balon tuh ya. Nah, saya copy itu, saya ketik ulang dengan narasi saya kembangkan. Nah, jadi satu tulisan, jadi artikel dari komik menjadi artikel. Saya kirim ke koran. Ternyata dimuat gitu. Dimuat Menyingkap Makna Dajjal. Hampir satu halaman gitu. Hampir satu halaman. Nah, itulah pertama sekali saya tulis, dan pengurus remaja masjid saya mengabarkan pertama kali di Aceh itu tulisan kamu terbit di koran tuh. Saya cari korannya. Wah, senang sekali. Nah, ada honornya juga, dan honornya lumayan. Masya Allah ya. Honornya lumayan nih. Waktu SMP, yang koran SMA, waktu SMA. Ya. Nah, sejak itulah saya semakin termotivasi menulis, dan gara-gara menulis, ketika takdir ayah meninggal lalu membawa saya ke Kota Padang, ya saya memutuskan untuk tetap menulis. Karena saya mencoba bekerja lain, rasanya nggak passion saya, gitu. Pernah jadi sales bawa barang gitu kan, ternyata nggak cocok. Sempat down nggak, Bang? Pernah, setelah sering sekali. Kita perubahan dari zaman buku gitu kan, ke orang lebih ke medsos, itu pun sempat down nggak, Bang? Down total tidak, tapi saya senang mencari ya. Senang mencari nih bagaimana bisa begini lalu apa yang akan saya lakukan. Nah, itu selalu saya lakukan riset gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi AI hari ini pun mudah sekali untuk melakukan riset. Ketika saya terbentur dengan sesuatu kan, misalnya dengan teknologi handphone ini, misalnya bebannya berat, lambat gitu kan, lalu saya screenshot layarnya, saya tempel saja di AI, atau ChatGPT atau Gemini ya kan, ini kok lambat gitu, bagaimana cara saya bisa meringankan handphone ini? Dijelaskan sama dia, nah, Anda menghapus ini, lakukan ini gitu. Artinya kita punya guru maya yang membuat kita bisa belajar tanpa harus membayar guru profesional manusia gitu. Semakin mudah gitu. Semakin mudah. Nah, anak-anak kalau dia memanfaatkan AI untuk belajar, mereka akan hebat. Nah, tapi jangan sampai AI ini mereka hanya memberikan perintah lalu AI yang mengerjakan. Misalnya tolong buatkan cerpen tentang Kota Solo. Jadi cerpen itu. Otak dia nggak bekerja.
gitu. Tapi dia hanya memberikan perintah saja. Yang pintar AI-nya aja, Yang dia nggak pintar pintar. AI-nya, dia nggak pintar. Nah, yang tepat menggunakan AI itu bagaimana? Nulis kita dulu, kita si anak yang nulis, kan itu acak-acakan. Acak-acakan, nanti tugas AI itu merapikan. Betul. Jadi editor gitu. Betul. Tulisannya tetap tulisan manusia, tapi editornya AI. Kalau sebelum ada AI kan kita butuh editor juga. Saya nulis nih, selesai tulisan saya. Lalu saya minta Ustadz Bobby untuk jadi editor. Nah, Ustadz Bobby perbaiki, baca gitu. Nanti editornya Ustadz Bobby. Kan sama saja. Nah, sekarang ada teknologi yang lebih memudahkan dan lebih teliti. Lebih cepat juga. Lebih cepat juga. Dalam hitungan detik jadi editingnya. Iya, Kenapa nggak betul. kita manfaatkan? Tapi dengan cara-cara yang benar, jangan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah itu kita memerintahkan saja, tapi otak kita nggak bekerja. Iya, betul. Dan ternyata memang nggak bisa dipercaya 100% itu Bang. Saya punya pengalaman juga nih. Waktu itu saya bikin konten tentang kerajaan Singkara Bang. Iya. Jadi dulu kan ada ceritanya di kitab Pararaton atau apa gitu kan. Ada kerajaan Singkara dulu namanya gitu kan. Saya posting lah, minta bikin narasi itu di posting di TikTok. Baru 5 menit Bang, langsung 25.000. Oh, iya. Kan sayang banget itu kan. Iya. Potensi naiknya cepat gitu kan. Iya, benar. Tapi Bang ternyata di komen orang. Ada yang komen, karena ketika itu kita nyatut namanya almarhum Profesor Mustika Z. Ada muridnya yang komen. Mohon maaf Pak katanya, saya tahu saya profesor nggak seperti itu katanya, nggak nyari hal-hal seperti itu gitu kan. Wah saya cari lagi, ternyata di ChatGPT ini harus kita cross check Benar juga. sekali. Harus kita cari perbandingannya juga. Benar. Gitu kan. ChatGPT, AI secara umum, mereka hanya merangkum pola. Jadi semua data mereka coba bentuk. Nah, tapi data itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Contoh kasus beberapa tahun lalu itu ada sastra masuk kurikulum. Nah, sastra masuk kurikulum ya, buku sastra masuk kurikulum. Heboh, terjadilah perdebatan di kalangan sastrawan di dunia maya. Nah, salah satu kehebohannya itu ada biodata penyair Indonesia namanya Sutarji Kalzium Bakri. Beliau Presiden Penyair Indonesia. Nah, dalam data yang dibuat oleh tim penyusun buku itu, disebutkan bahwa Sutarji Kalzium Bakri telah meninggal dunia. Nah, sementara orangnya masih ada, tapi disebutkan dia meninggal dunia. Nah, jadi setelah ditelusuri, telisik-telisik, konon diduga yang tim viewer itu menyusun itu dengan AI, dengan ChatGPT. Nah, itu kesalahan sangat fatal. Fatal Bang ya. Nah, sangat fatal. Kabarnya ditarik buku gitu. Nggak tahu saya gimana akhirnya. Nah, jadi jangan serta-merta percaya dengan AI. Jangan percaya. Artinya setelah kita menggunakan AI, kita cross-check kembali apa yang telah dihasilkannya itu. Iya, betul. Maka jangan meminta dia yang mengarang, jangan meminta dia yang menulis gitu. Iya, Nah, tapi tulisannya adalah tulisan kita. Tugas dia merapikan saja, edit tata bahasa, atau ngasih ide gitu Bang. Kasih ide boleh tapi gitu tetap kan. Tetap kita yang nulis. Tolong buatkan saya beberapa ide tentang mitos Danau Singkara. Muncullah ya ide-idenya. Udah, ide ini menarik nih, dari 10 ide dikasihnya ambil satu, nomor 8. Udah kita coba telusuri referensinya ada nggak gitu. Kalau nggak ada berarti bohong kamu AI. Nah, kita telusuri, oh ada ternyata. Kita telusuri lagi, oh ternyata benar. Ya kan? Nah, jangan nanti dia lagi yang nulis, jangan. Tapi kita yang tulis, susun. Nah, nanti paling akhir kita minta dia menjadi editor untuk memperbaiki kesalahan ketik dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya saya kira. Siap. Oke Bang. Siap, Ustaz. Udah berapa menit? Udah setengah jam udah kayaknya. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang Subhan. Terima kasih kembali Ustaz sudah akhirnya. Nih mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang belum baca ini ya, silakan teman-teman miliki Rinai Kaput Singgalang, bisa nanti tulis di komentar Bang ya. Atau hubungi langsung Bang Subhan. Dan juga bagi teman-teman yang mau request nih bintang tamu kita, narasumber kita siapa lagi, tulis di komentar ya Bang ya. Nanti kita kayaknya harus ada part 2-nya nih Bang. Siap Ustaz. Dengan senang hati. Bahas soal Dajjal kayaknya tadi. Cukup dulu Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.